Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita baru saja membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, jika kita melihat masa lalu dari Rasul Paulus, rasa-rasanya tidak ada yang dapat membayangkan kalau ia kemudian dapat menjadi seorang pengikut Kristus. Dengan masa lalu sebagai seorang Yahudi yang fanatik, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Taurat, dan juga tidak segan melakukan kekerasan terhadap para pengikut Kristus demi membela keyakinannya, rasa-rasanya sukar bagi kita untuk percaya bahwa seorang yang dulunya bernama Saulus ini kemudian dapat berbalik menjadi pengikut Kristus. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itulah yang kemudian kita lihat terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia diubahkan oleh Tuhan, menerima iman di dalam Kristus, bahkan kemudian dipanggil untuk menjadi rasul di dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kepada jemaat yang ada di kota Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua itu hanya bisa terjadi karena kasih karunia Allah. Di sini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus sesungguhnya berbicara tentang hal yang umum di dalam panggilan iman yang sejati. Jadi, saudara-saudara, kalau kita semua pada saat ini sudah menerima panggilan iman di dalam Kristus, maka itu bukan terjadi oleh karena proses kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus memang telah memilih kita untuk kemudian menerima kasih karunia dalam keselamatan. Saudara-saudara, melalui suratnya ini Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak hanya berhenti pada kata menerima keselamatan itu, tetapi bagaimana kemudian kita harus melanjutkannya dalam kesediaan diri kita untuk menerima tanggung jawab pelayanan dalam proses pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal pelayanan, kadang-kadang kita seringkali kaitkan itu dengan jabatan dalam pelayanan. Kalau saya jadi majelis di gereja, maka itu pelayanan. Kalau saya jadi pengurus, itu pelayanan. Padahal sebetulnya saudara-saudara, tidak hanya itu. Melayani itu juga seharusnya tampak dalam kesetiaan dan ketekunan kita saat beribadah, menopang kegiatan pelayanan, dan sekaligus juga mendoakannya. Saudara-saudara, di tengah kehidupan jemaat di Korintus, Rasul Paulus menemukan gejala semacam itu. Gejala yang hanya melihat jabatan dalam pelayanan itu yang jauh lebih penting. Maka kemudian tidak mengherankan mereka kemudian saling berebut untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat. Tujuannya adalah agar supaya dianggap hebat. Bahkan tidak jarang ada yang kemudian malah mengutip pengajaran dari luar jemaat yang sebenarnya tidak sesuai dengan iman Kristen. Akibatnya bukan malah jadi berkat, tapi justru malah kemudian meracuni jemaat. Persekutuan kemudian juga terpecah dalam beberapa kelompok yang saling menjelekkan satu sama lain. Saudara-saudara, dalam situasi inilah Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ada karena panggilan yang disampaikan Kristus. Tanggung jawab yang diberikan Kristus kepada kita inilah ketika kita menerima kasih karunia Allah adalah bagaimana kita kemudian bersama-sama memelihara dan membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat sesuai dengan karunia kita masing-masing. Dalam kebersamaan inilah kita diajak untuk bersyukur atas setiap pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Entah itu sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, karyawan gereja, atau di tengah keseharian, baik itu di tengah kehidupan keluarga, ataupun di tengah kehidupan pekerjaan, atau juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
itulah ladang pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, bertepatan di hari Minggu ini kita merayakan HUT ke-39 dari Pekat PKB GPIB, Persekutuan Kaum Bapak. Kita lihat sampai pada saat ini Pekat PKB menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu masih sedikitnya partisipasi kaum bapak yang mau hadir dalam ibadah rutin. Itu sebabnya ada satu guyonan, ada singkatan yang lain untuk PKB. Tidak hanya sekedar persekutuan kaum bapak, tapi kemudian juga diplesetkan menjadi persekutuan kurang banyak. Saudara-saudara, dari pengalaman ini kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak di antara kaum bapak GPIB yang belum memiliki kesadaran akan tanggung jawab pelayanan dalam diri mereka. Renungan yang disampaikan Rasul Paulus di hari Minggu ini kiranya mengingatkan kita agar supaya kita sadar bahwa kita ini dihadirkan Tuhan bukan hanya untuk menjadi penonton yang pasif, tetapi juga harus menjadi pelaku yang aktif dalam pelayanan. Bersyukur jika Tuhan masih memberikan tanggung jawab dalam jabatan pelayanan. Tetapi yang terpenting juga adalah bagaimana kita membangun kehidupan persekutuan bersama melalui kehidupan beribadah. Saudara-saudara, mari kita perlahan menghilangkan stigma persekutuan yang kurang banyak itu dan mengubahnya menjadi persekutuan karya berkat. Persekutuan yang senantiasa berkarya di tengah-tengah kehidupan jemaat. Persekutuan yang senantiasa berkarya di tengah kehidupan keluarga. Persekutuan yang senantiasa berkarya untuk memuliakan nama Tuhan dan juga menaburkan berkat dalam kesaksian bagi nama Tuhan. Selamat ulang tahun ke-39 untuk PKB GPIB. Teruslah berkarya dengan penuh semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.